Oke, dan untuk pemasangan keyboard laptop merek Samsung, terutama untuk seri ini ya, dan seri-seri yang lainnya yang memiliki frame di casing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang hasil pemasangan keyboard laptop merek Samsung seri NP275 ya. Oke, dan di video sebelumnya saya sudah lakukan pemasangan, dan sekarang tinggal saya mengecek untuk hasilnya. Oke, dan di sini saya sudah pasang harddisk ya, dan kebetulan harddisknya masih di pemiliknya, dan sekarang saya untuk sementara saya install dulu di harddisk lain. Yang penting Windowsnya bisa berfungsi dan saya bisa melakukan pengecekan keyboard ya. Walaupun di BIOS keyboard sudah normal, tapi untuk lebih memastikan saya harus menggunakan Windows. Oke, sini kita lakukan pemijitan untuk memastikan semua keyboard berfungsi dengan baik. Oke. Oke, dan hasilnya semua normal. Lantas apa yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan penggantian keyboard yang memiliki frame di casing seperti ini ya? Yang pertama adalah pastikan tidak ada tombol yang macet karena tertahan sama frame-nya ya. Dan biasanya penyebabnya adalah ketika kita melakukan pemasangan, penempatannya kurang pas ya, atau posisinya kurang tepat, sehingga ada tombol ketika kita pijit macet. Macet kadang-kadang kalau kita pijit dia nggak kembali lagi ke semula karena tertahan sama frame-nya. Itu yang pertama adalah pastikan semua tombol tidak ada yang macet ya, karena menyentuh dari frame-nya. Dan yang kedua adalah semua tombol timbul seperti ini ya. Oke, dan kalau kita kurang pas memasangnya dan merekatkannya, biasanya tombol sebagian ada yang tenggelam ya, atau posisinya tidak rata. Oke, dan itu harus kita perhatikan juga, khusus untuk pemasangan keyboard dengan menggunakan frame yang ada di casing ya. Dan banyak sekali keyboard dengan merek dan juga seri yang lain yang memiliki frame di casingnya, baik itu Asus, Acer, dan lain sebagainya. Oke, dan untuk pemasangan keyboard laptop merek Samsung, terutama untuk seri ini ya, dan seri-seri yang lainnya yang memiliki frame di casing, memiliki tingkat kesulitan yang cukup rumit ya. Mungkin teman-teman bisa cek di video saya ketika proses pelepasan keyboardnya yang cukup memakan waktu dan cukup melelahkan ya. Oke, dan perlu kesabaran dan usaha yang cukup keras sehingga
keyboard bisa kita lepas dan kita pasang. Oke, karena untuk seri ini memiliki dua lapisan untuk menahan keyboardnya. Yang pertama, lapisan luar untuk penyangga keyboardnya dia menggunakan bahan plastik ya untuk yang seri ini, dan itu semua direkatkan dengan plastik yang dipanaskan seperti itu kondisinya. Dan banyak sekali pengaitnya yang atau penguncinya yang harus kita lepas, dan proses ini yang memakan waktu cukup lama ya. Lantas yang kedua, keyboardnya juga sama-sama direkatkan ya, ditempelkan di premnya, sehingga itu juga harus kita lepaskan. Oke, dan proses itulah yang membuat kita kesulitan ketika melakukan penggantian keyboard laptop seri ini ya. Dan di video beberapa bulan yang lalu saya pernah bahas juga tingkatan-tingkatan kesulitan penggantian keyboard laptop ya. Oke, dan kalau saya urutkan 1 sampai dengan 5 untuk tingkat kesulitan pemasangan keyboard laptop, dan nomor 1 adalah tingkat yang paling sulit, mungkin laptop seri ini memiliki atau menduduki peringkat yang nomor 2 ya. Oke, satu tahap di bawah keyboard yang paling sulit ya, karena saya belum pernah mengganti keyboard yang lebih sulit dari seri ini. Jadi anggaplah ini memiliki tingkatan yang kedua dibanding yang lainnya. Oke, dan mungkin untuk merek Asus seri X sekian-sekian dan lainnya itu masih tergolong tingkatan yang ketiga di bawah dari proses penggantian keyboard untuk Samsung ini ya. Untuk Asus masih di bawah ini, jadi tingkat kesulitannya tidak terlalu parah ya kalau dibandingkan dengan yang Samsung ini. Oke, jadi untuk laptop merek Samsung dengan frame seperti ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup ya, di atas merek Asus dan yang lainnya ya. Oke, dan mungkin video saya yang lalu tentang pemasangan keyboard ini durasinya cukup panjang, walaupun sebagian saya lewati, tapi tetap masih panjang, dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton jangan bosan ya, soalnya memang cukup panjang, dan itulah proses ketika melakukan penggantian keyboard seri ini. Oke, dan sekarang untuk keyboardnya saya nyatakan sudah selesai dan normal semua, tidak ada tombol keyboard yang macet ataupun tenggelam. Kalau masalah bahan ya, memang ini keyboard penggantinya memang seperti ini standarannya, kalau dibandingkan dengan yang bawaan pasti jauh. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk update video kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.